Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana hidayatil. Alhamdulillah para ibu, para bapak ya. Alhamdulillah kita lanjutkan malih nggih surat Ali Imran penting ya, untuk kita pahami bersama ya. Awalnya semua surat dalam Al-Quran itu hampir semuanya tuh ngajari kebenaran bertauhid ya, itu yang harus kita pahami betul. Inti tauhid itu apa? Nyemplung nang Gusti Allah ya, nyemplung nang Gusti Allah ya, jadi jangan sampai kita ini tidak kenal dengan Gusti Allah. Jangan sampai, dan Gusti Allah itu jangan dipahami namanya saja ya. Selama ini kita kan baru kenal nama. Jadi wonten jenenge, wonten sipate, tur wonten sing duwe jeneng. Nah, tauhid sempurna itu matur nuwun. Tauhid yang sempurna itu manakala nyemplung nang sing duwe jeneng. Nah, di awal surat Ali Imran ini kita sudah diperkenalkan dengan sing duwe jeneng Gusti Allah, sing duwe jeneng dan sifat-sifatnya ya, itu alif lam mim itu kan Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi yang itu wa anzala taurata wal injila min qablu hudan linnasi itu kan itu wa anzalal furqan. Nah, kemarin sampai kepada lahum adabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Ini semuanya menunjukkan sifat-sifat dari Gusti Allah kan. Innal ladzina kafaru, satu ini tiang-tiang. Nah, kan gak pantas tiang wong. Innal ladzina kafaru, setungene wong-wong kang padha ingkar. Jadi dan wong ingkar itu dudu wong Islam tok nih. Termasuk yang ingkar kepada Injil, ingkar kepada Taurat, nah, ingkar kepada Zabur. Bi ayatillahi maring ayat-ayat Gusti Allah. Di sini Al-Qur'an wa ghairihi. Nah, itu. Jadi ayat Gusti Allah itu baik yang berbentuk Al-Qur'an termasuk sunnah. Nah, sunnah dalam konsep yang benar, maksudnya yang benar itu sunnah sahihah. Jadi sunnah itu dawuh-dawuh Kanjeng Nabi ya, yang mempunyai peran sebagai bayan tasyri', sebagai tafsirul Quran fil amali ya itu. Jadi sunnah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lahum iku tetep ing atase alladzina kafaru azabun syadidun utawi siksa ingkang pedhi. Wallahu uta Gusti Allah iku azizun dat kang maha menang. Ghalibun al amrihi fala yamna'uhu syai'un min ijazihi wa'dihi. Gusti Allah itu tidak akan pernah nyulayani janji dan ancamannya itu. Jadi makanya kita ini pun sakit hati ya, dengan apa yang
menghinakan ke kita. Duntikom tur Gusti Allah itu zat kang moho anduweni siksa. Du itu punya, du malin dari mempunyai siksa. Ayat ukubatin syadidatin. Jadi Gusti Allah itu yang zat kang moho nyiksa. Nyiksanya itu tidak enteng-enteng, syadidatin, yaitu kepada siapa siksa Gusti Allah yang ukubatin syadidatin itu miman asohu, miman kedhe wong aso kang maksiat sapa siman hu marang Gusti Allah. Gambarannya ukubatin syadidatin itu tafsirannya kados nopo, dzul iqobnya itu layak diru alaihi misliha. Nah, ahadun layak diru kang ora kuwasa ala misliha ing atase perumpamaanipun ukubah sapa ahadun wong kang suci. Jadi tidak ada kemampuan melawan siksa Gusti Allah seorang pun. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau panjenengan di dunia ini belum apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat. Sampai hitung waktunya saja kan sudah digambarkan biyaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Kalau dihitung satu hari di akhirat, maka jenengan pun gak ada pikiran gak apa-apalah nyicipi barang-barang haram, toh paling sedino mau di neraka itu pun gak ada punya pikiran seperti itu. So, sehari di neraka itu gambarannya 1000 tahun di dunia, bahkan ada ayat yang memberi gambaran 50.000 tahun di dunia. Kita ini kan jangankan 1000 tahun, urip sampai 100 tahun dengan sehat pun sudah untung-untungan. Bisa panjang sampai 100 tahun mung sakit-sakitan kan gak ada artinya. Ya. Kula niki gadah kewajiban ngeramut ibu. Ibu kula niki sudah 85 tahun. Ya, tapi alhamdulillah Ci kuat jalan-jalan di Jawa Timur, tapi ya mantun jalan-jalan harus dipijiti, dibalur napanya minyak tawon ya nggih Bu. Jadi kalau panjenengan memasuki usia perbaluran, nah berarti pun angsal usia. Ya alhamdulillah masih ini. Ya barusan ngantarkan pulang ke Jawa Barat, di sini dapat 1 bulan. Suruh di sini terus ya boten purun ya, boten keraos katanya. Wong tua. Itu. Jadi pun gadas mimpi, wes gak apa-apa kunjungan kerja saja di neraka, ya gak ada pikiran. Pun nah itu ayat-ayat masih dengan ayat tauhid nih, terusannya juga gitu. Inna wa satuni Gusti Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase Gusti Allah apa syai'un suwiji-wiji. Jadi di hadapan Gusti Allah tidak ada satu jenis apapun yang tidak dipantau. La yakhfa itu maksudnya tidak diketahui, tidak dipantau, tidak diinceng sekecil apapun. Syai'un itu semua jenis apapun ya. Aikainun segala sesuatu yang ada ya, tetap. Jadi panjenengan pun gak ada ini, pun gak ada pikiran gak apa-apalah kita maksiat orang didelok ae, tidak ada yang tidak bisa dipantau. CCTV-nya itu sangat akurat ya. Itunya itu koneknya dengan Gusti Allah itu la yakhfa alaihi syai'un itu. Ingat-ingat nih, inna wa hasna Gusti Allah iku la yakhfa, ora samar, ora apa namanya, ora pasti diketahui, tidak ada yang tersembunyi itu loh di mata Allah Gusti, di mata Gusti Allah itu. Sekecil apapun famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang sekecil apapun fil ardi wala fis samai, apapun yang ada di bumi ini maupun apapun
dan la fis sama itu lengkapnya la yakhfa alaihi syai'un fis sama, gitu loh itu caranya. Karena ini ada waw atap maktub alaihnya itu kepada la yakhfa alaihi. Jadi tidak ada sejenis apapun yang tidak diketahui oleh Gusti Allah sekalipun di langit gitu. Nah, itu. Singitan nang planet. Nah, seperti sekarang ini kan udah pikiran seperti pernah sampaikan, Elon Musk itu sudah punya pesawat yang bisa mengantarkan kita rekreasi di luar angkasa. Ya. Cukup satu harga rumah. Di Surabaya kan rumah miliaran. Ya, seperti tadi malam itu apa namanya? Kemarin ya ada orang cerita rumah di dekatnya Masjid Al-Akbar itu kan banyak yang mau dijual itu. Jadi ternyata harganya tidak ada yang di bawah 1 M itu. Wong tanahnya aja sudah berapa itu. Kardus di Kebon Sari ini kan tanah sudah luar biasa mahal. Di Jombang saja itu di daerah saya ini per meternya sudah di atas 5 juta per meternya itu. Dulu tahun 90-an itu masih hitungan ratus ribu. Jadi kalau sekarang beli rumah ya itu. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Gusti Allah, apapun yang ada di langit maupun apapun yang ada di bumi. Li ilmihi, karena oleh ngirawarunya Gusti Allah. Bima yaqau fil alami fi kulli wa khuzina. Baik itu sesuatu yang globalnya, kulli itu yang umumnya, yang wajuz'i maupun bagian-bagian yang kecilnya. Itu kehebatan Gusti Allah itu. Jadi jangan jadi gimana yang semuanya di dalam gegemannya gitu. Waladi nafsi biadihi, Rasulullah demi zat yang aku selalu dalam genggamannya Gusti Allah. Ya. Nah, makanya kemarin kita sudah harus sadar ada 2 hal yang perlu kita ingat-ingat tuh. Pertama, kita itu dimiliki. Nah, yang kedua, kita ini diramut. Nah, yang ketiga, berdasarkan ayat ini, kita pun diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi yang menciptakan kita itu Gusti Allah. Huwa utawi Gusti Allah iku alazikang yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, yusawwirukum yang membuat ini, yang mencetak. Sawarata menggambar, melukis ya. Tetapi di sini yang mau, jadi kalau ada orang bentuknya kayak JJ itu sudah di dalam rahim ibu saya itu ya memang sudah diformat fil ara. Kemudian ada yang bentuknya seperti Ustadz Nasir tinggi, ada lagi yang seperti Abah Bambang itu Abah Bambang Pri ya, atau Abah Warno, ada yang seperti Pak Nurul, ada yang seperti Pak Yahya. Itu sudah di ini, gak boleh ini. Tapi nun sewu. Nah, bagaimana kalau ada yang ini, ada yang dipabel, lahirnya dipabel misalnya. Nah, sekalipun dipabel ya sudah dicetak oleh Gusti Allah. Makanya panjenengan kalau pas nerima anak dalam kondisi dipabel kurang sempurna, ya jangan salahkan Gusti Allah gawe apa, Gusti Allah gawe anakku kaya ngene iki lho. Ya harus. Makanya sekarang itu apa namanya, tempat-tempat fasilitas umum harus juga menyediakan untuk orang-orang dipabel. Karena dipabel itu bagian dari kekuasaan Gusti Allah juga. Nah, jadi ingat-ingat nggih, jadi yusawwirukum fil arhami itu kehendak Gusti Allah. Kaifa yasha, kados hale kados napa Gusti Allah ngersakake ing ya, lazi ya, ing apa, ing
tiang yang di dalam arhamnya itu. Contohnya minduku rotin dari wong lanang, wa unnu satin lan wong wedo, wa bayadin lan wong putih, wa sawadin kaya tiang Afrika kalau tiang Papua yang ireng, wa ghairi dzalika dan liyane laki-laki, perempuan, putih, hitam. Nah, orang Indonesia ini istimewa, ya, tidak terlalu putih, juga tidak terlalu hitam. Jadi manis kan akhirnya. Nggih. Kalau yang putih toh, ya. Nah, itu sudah kehendak Gusti Allah. Kita harus nerima, nerami. Ya. Nun sewu. Makanya ngapunten ini bukan berarti menggurui. Makanya kenapa kita ini kalau mau menggauli istri supaya punya anak yang benar, makanya Rasulullah mengajarkan untuk selalu berdoa. Nggih. Makanya besok ibu-ibu kalau punya gadis ngetes calon mantu itu cukup dua ini saja. Dua soal. Soal pertama suruh ngimami. Bisa nggak calon mantu itu ngimami mertuanya atau ngimami jangan. Nah yang kedua suruh dites baca doa menggauli istrinya. Nah, supaya jenengan tidak punya cucu kesetanan. Nggih. Doanya kan nggih, Allahumma. Bapak-bapak juga gitu, jangan lali, jangan kesusuh kaya nang film wae apa kesusu nafsu kesuwen repot ini. Nah makanya kalau panjenengan saniki punya anak angel dituturi, angel diramut, sudah ngumpulinya lupa berdoa, minumnya susu sapi lagi. Iya tak? Nah, susu sapi kesuwen kan. Bahkan kalau dalam nun sewu itu, mengapa anak-anak rojo, anak-anak kiai sing itu ada semacam ininya sendiri. Kalau untuk putra mahkota itu dalam dalam beberapa kitab tentang ini. Jadi untuk melahirkan sebuah putra mahkota itu ternyata ada ritual khusus. Makanya ketika dalam tradisi Jawa itu makanya ada istilah pramesuri dan ada istilah garwo ampil atau selir, ya. Dalam tradisi yang tidak dipengaruhi oleh sistem Islam, maka tidak pernah namanya selir atau garwo ampil itu anaknya dijadikan putra mahkota. Nah, yang jadi masalah itu ketika raja-raja Islam itu mempunyai selir juga, Bu. Jangan dikira tidak punya selir. Ketika punya selir, kemudian dalam Islam itu kan tidak ada perbedaan antara anak dari istri pramesuri maupun dari istri selir. Makanya selalu akhirnya pernah jenengan nonton sinetron Abad Kejayaan yang pernah ditayangkan di TV One kalau tidak salah. Nggih, pernah dengar nggak? Bagaimana Raja Sulaiman punya istri Mahidepran, dengan selirnya namanya Huren. Ya, pernah dengar nggak? Ada yang lihat? Dan selalu dikomentari oleh oleh tokoh-tokoh ulama kita. Nah itu waktu setelah selesai tayang dikomentari. Jadi dari sisi itu memang pernah terjadi. Bahkan penulis sejarah orang barat seperti Philip K. Haiti itu menulis The History of the Arab, itu yang sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hancurnya Muawiyah, hancurnya Abbasiyah. Jadi kan umat Islam itu pernah bereksperimen ngelola negara, mulai zaman Rasul, kemudian dilanjutkan zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin itu mengalami dinamika pertarungan yang cukup dramatis. Sayyidina Umar wafat dibunuh, Sayyidina Utsman wafat dibunuh, Sayyidina Ali wafat dibunuh. Beralih kepada kekuasaan Muawiyah.
yang diawali dengan perjanjian antara pengikut Sayyidina Ali dengan beberapa pemberontak yang pernah terjadi, namanya perang Siffin. Nah, ternyata masuk pada dinasti lagi, dinasti Muawiyah. Nah, salah satu penyebab cepat hancurnya pemerintahan Islam itu diantaranya rebutan antar anak raja, anak khalifah. Makanya jangan terlalu mendewakan bahwa khalifah itu mesti benar dalam catatan pemerintahan, itu enggak benar itu. Ya, jadi Philip K. Haiti itu menulis sekian banyak, bahkan Nun Sewu ada kejadian antara mantan suami selir bapaknya diroyok juga oleh anaknya. Jadi makanya ini, alhamdulillah dengan berkembangnya pemahaman agama secara benar, maka praktek-praktek pelecehan terhadap status orang wanita mulai dikikis. Jadi ngapunten bapak-bapak, bukan berarti saya ini termasuk ngapunten, termasuk kalau punya istri lebih satu itu biasanya mesti ada yang dijadikan kalah-kalahan. Jadi memang ini jadi ini kaitannya begitu. Nah, itu perlu kita waspadai ya perlu kita waspadai. Jadi walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, ada yang perempuan, ada yang, jadi sama Bu. Dalam Islam itu tidak ada pembedaan status derajat wanita maupun laki-laki. Makanya ketika dihebohkan boleh enggak perempuan jadi pemimpin, nah, ya boleh, enggak ada larangan. Syekh Abdurraub As-Singkili itu yang pertama memberi fatwa kepada Kesultanan di Pasai di Pela itu yang membolehkan, enggak ada. Karena apa? Karena status laki-laki tidak ada orang yang kepingin lahir model apa itu. Pernah enggak jenengan punya angan-angan di alam rahim dulu, nanti saya kalau lahir akan menjadi laki-laki yang perkasa, yang hebat? Gak ada. Semuanya diuji. Liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Ini harus diingat-ingat, makanya terima. Nah, untuk memprosesnya memang dalam Al-Quran itu agak ada jaminan anak kita ini pasti baik tuh kan. Karena dua ayat yang memberi jaminan itu justru dalam kondisi yang tidak sempurna semua. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sungguh. Nah, tapi jangan dianggap ini tuh istri-istrimu dan anak-anakmu itu jadi fitnah. Jadi maksudnya di sini ini memang kalau sudah jadi perempuan, bapak-bapak, ketika menjadi istri jenengan harus pinter-pinter meramutnya. Sebab istri ini kepada suami itu gandolannya itu seperti hamba kepada Tuhannya, katanya itu, kata Rasulullah. Makanya kalau istri itu kurang baik berarti suaminya yang tidak bisa mendidik secara baik. Tetapi kalau sudah dididik secara baik masih pancet dablek, ya pancene nasib calon jadi waliullah. Jadi kalau istrinya cerewet, bapak-bapak, istrinya rewel, kemudian istrinya itu gondoan, disyukuri betul bahwa jenengan itu calon waliullah. Nah, karena salah satu indikator waliullah menurut para ulama siap menghadapi kedablegan istri kalau setelah istri itu dididik secara baik. Tapi kalau tidak dididik secara baik, ya sing dosa sing lanang. Karena salahmu bojomu gak kamu ramut secara api. Nah itu loh, min azwal fitnah itu. Anak juga begitu. Anak kalau tidak diramut secara baik, gudo wong tua. Fitnah itu di situ. Yang kedua, bahkan lebih tegas lagi, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Sungguh. Tapi jangan sama juga Bu, ya, dibalik, sungguh. Makanya ada yang menafsiri baru
dengan teori mubadalah, teori keadilan, kesetaraan dalam status laki-laki. Oh, jangan dianggap orang perempuan saja yang bisa jadi musuh itu, suami juga jadi musuh. Inna min azwadikum wa auladikum aduwalakum, karena jadi anak dan pasangan-pasangannya. Makanya yang anti terhadap pembedaan gender, pembedaan jenis kelamin, maka ayat itu sering dipahami juga, sungguh pasangan-pasangan kamu dan anak-anakmu itu jadi musuh. Sungguh pasangan-pasangan kamu dan anakmu itu jadi fitnah, supaya orang perempuan tidak didiskreditkan. Ya, pasangan itu bisa laki-laki maupun bisa perempuan. Ini penafsiran yang oleh teman-teman ahli kesetaraan gender, kan ada sekarang, termasuk makanya jadi pemimpin wanita itu tidak ada larangannya yang jelas. Memang ada hadis la yuflihul qaumu walau imra'ah. Jadi seandainya ada suatu kaum dipimpin oleh orang perempuan, maka kaum itu tidak akan beruntung. Nah, ternyata hadis itu setelah diteliti, komentar Rasulullah terhadap salah satu khosru di Persia, kan itu. Karena nah itu, jadi masalah hitam putih juga itu jangan jadi ini Bu, jangan jadi pembeda. Walaupun, nah kenapa harus hati-hati, kadang-kadang ada juga anak yang lahir tahu-tahu separuh pipinya putih hitam, ya, ada. Konon, nah ini ngapunten bapak-bapak, konon menurut pendapat ada keterangan para ulama, kalau bapak menggauli istri itu jangan sampai ketika haid panjenengan gauli, karena ketika haid itu ada larangan menggauli istri. Konon bisa berakibat seperti itu. Konon itu. La ilaha illallahul azizul hakim. Nah, ini ayat tentang tauhid ini harus ini betul nggih. La ilaha, ora ono pangeran kang wajib den sembah dan ora ono pangeran kang maujud. Jadi la ilahun itu Tuhan. T-nya kecil, bukan T besar. La ilaha, katanya Nurholis Majid, apa yang membedakan la ilaha illallah? Nah, tiada Tuhan selain Tuhan. Nah, yang apa itu ada bukunya, itu tulisannya awal. La ilaha ilahun itu T-nya kecil, yang untuk Tuhan yang benar T-nya besar. Makanya la ilaha, ora ono pangeran kang maujud lan ora ono pangeran kang wajib den sembah illa huwa. Nah, kembali lagi kepada seperti awal, huwa itu illa huwa, angin kejaba ananipun zat kang maha gaib, asmanipun Gusti Allah. Jadi kalau dalam pendekatan pemahaman tasawuf, kata huwa itu diartikan illa huwa, angin kejaba ananipun Gusti Allah, zat kang maha gaib, kan itu. Tetapi nun sewu, kegaiban Gusti Allah itu jangan dianggap sesuatu yang tidak bisa ditemui. Makanya ada istilah liqaullah. Dalam konsep tauhid yang digambarkan oleh para ulama tasawuf, liqaullah itu bukan hanya nanti ketika panjenengan masuk alam kubur, tetapi di dunia pun harus berupaya untuk innalladzina la yarjuna liqa'ana, supaya kita tidak termasuk kelompok manusia-manusia yang tidak berharap dengan ketemu dengan Gusti Allah. Liqa'ullah itu. Makanya ada istilah roja dan khauf. Nah, dalam prakteknya itu supaya kita ini benar-benar punya resep, punya rumus, punya latihan, ya, punya training untuk bisa ketemu dengan Gusti Allah. Maka ulama tasawuf membuat teori, prakteknya itu dengan roja dan khauf. Roja itu berharap betul, sama dengan mimpi dengan Rasulullah. Bagi orang yang tingkat amaliyahnya sudah sesuai dengan performan yang diharapkan oleh Rasulullah, kalau suatu ketika panjenengan mimpi dengan Rasulullah,
itu dambaan. Karena apa? Karena Rasulullah menjamin ya, tasamu bismi walak taktanu bikunyati. Nah, waman ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitona la yatamasalu bi surati. Berilah nama anakmu dengan namaku boleh, tetapi jangan diberi nama dengan gelarku. Contohnya Rasulullah, Muhammad, nah itu kan nama Muhammad, makanya Muhammad, Ahmad, Yasin, itu nama-nama Rasul itu. Makanya ada Pak Yasin biasanya, sekarang nggak datang Pak Yasin. Nah itu sakit, Masya Allah ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Allahumma isfi Pak Yasin bisyafaati Rasulillah wa bi kudratillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal alaihim waladzallin. Kan panjenengan pun mireng di Al-Azkar itu doanya orang sakit itu boleh langsung disebut Allahumma isfi siapa kan. Nah kan, atau ada lagi yang sifaan lah kok. Jadi itu roja. Kemudian khauf itu rasa khawatir, rasa takut, rasa ini. Jadi khauf itu dalam konteks tasawuf itu di atas takwa. Posisi orang yang sudah masuk ke alam khauf itu betul-betul hatinya itu khawatir. Waduh, getun. Nah itu aku gak melo jamaah satu sholatan saja itu getunnya ada. Itu orang yang sudah masuk ke dalam alam khauf, dunia khauf. Nah itu. Makanya laki-laki fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Itu jangan khawatir Bu Ibu, Pak, suami panjenengan ini kalau sudah khauf itu gak bakalan punya pikiran punya istri lagi. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Gambaran semua laki-laki itu ini bocoran. Jadi ayat itu bukan rekomendasi untuk wayuh ibu-ibu ya. Justru itu bocoran Gusti Allah kepada ibu-ibu. Jadi wateke wong lanang kalau delok wong wedok ya mata keranjang. Gak gelem wong lanang itu delok udah cukup siji itu gak ono, paling tidak minimal 2, makanya minimal 2, syukur kalau sampai 4 namanya. Kalau 2 itu kan teori naik sepeda kalau bannya 2 itu bisa masih nubruk barang masih tiba. Makanya muncul teori 3, teorinya tukang beca, karena ban beca itu 3, ternyata beca pun masih bisa terprosok. Nah, makanya teori kaki 4. Wah, ya mobil. Mobil kan beda. Nah, itu ayatnya bukan berarti rekomendasi boleh poligami Bapak-bapak. Tetapi Gusti Allah membocorkan ketika Gusti Allah nyetak fil arham itu jadi orang laki-laki, maka orang laki-laki kalau melihat orang perempuan ya podo wae. Termasuk kula mawon kalau lihat perempuan ya seneng. Nah itu. Cuman ya itu tadi fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu betul-betul tingkat kesadarannya itu di atas takwa, khauf itu di atas takwa. Ya itu insya Allah istrinya cukup satu dan tidak akan tergoda lagi. Nah, itu. Karena apa? Tanggung jawabnya besar, yaitu kemudian bagaimana membagi cinta itu sesuatu yang sulit dipraktekkan. Makanya Rasul sendiri sampai berdoa, ya Allah, jangan engkau siksa aku gara-gara aku tidak bisa adil di dalam bercinta. Juga ada yang adil cinta, karena cinta itu perbuatan yang gak normal bagi seseorang. Ya. Nah, punten bapak-bapaknya itu roja dan khauf, itu ada istilah roja dan khauf. Maka dalam praktek supaya betul-betul di dunia ini kita bisa pernah dimimpikan dengan Rasul, pernah diperjumpakan walaupun lahdotan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam teori tasawuf itu
kalau kita bisa ketemu dengan Gusti Allah walaulah dotan, itu wah itu akan memancarkan sebuah keistimewaan dalam berbagai hal. Wah itu makanya muncullah teori yang supaya betul-betul ya ngaten ceritanya huwa. Nah, dengan cara apa Gusti Allah yang maha gaib itu bisa kita kenali secara baik? Seperti halnya dalam pepatah, awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqon. Sebetulnya awal dari iman yang sempurna itu manakala kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam konsep tasawuf liko itu dalam rangka musyahadah dan makrifat. Nah, konsep-konsep ini sudah diajarkan mulai dari Imam Ghazali, mulai dari teorinya itu dan riadohnya itu. Maka muncullah namanya mursyid, ya, muncullah namanya riyadhah, muncullah namanya thariqah. Kan itu ada jadi supaya huwa itu tidak lagi menjadi gaib. Nya itu ada. Al-azizu kang mau menang sinten huwa. Nah, kembalikan ke huwa. Ya, itu fil mulkihi ing dalam keratuane Gusti Allah, ing dalam kerajaanipun Gusti Allah. Al-hakimu tul maha bijaksana. Jadi Gusti Allah bijaksana ini di atas adil, Bu. Jangan seperti di kita. Istilah bijaksana itu di kita ini biasanya ngelanggar aturan dengan kebijakan itu. Nah, tetapi bagi Gusti Allah bijaksana itu di atas keadilan. Ya. Jadi sudah menempuh jalur-jalur keadilan secara sempurna. Nah, muncullah kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebijakannya ada pisunaihi ing dalam agawane agawe nipun Gusti Allah, di dalam penciptaanipun Gusti Allah. Nah, ini hubungannya dengan aladi yusawwirukum fil arham ini, Pak. Jadi yaitu maka itu ngoten nggih. Wa utawi Gusti Allah iku aladi kang angzala kang wis nurun akan sepin Gusti Allah alaika ing atase panjenengan Kanjeng Muhammad alkitaba ing kitab suci Al-Qur'an minhu iku saking kitab suci ayatun muhkamatun. Jadi nah ini ayat ini surat Ali Imran ayat 7-nya itu menjelaskan minhu utawi setengah saking Alkitab iku ayatun utawi ya. Jadi ini ayat baru, Bu. Huwa utawi Gusti Allah iku alaji kang angzala kang wis nurun akan sinten Gusti Allah ya. Ya. Alaika ing istase panjenengan Kanjeng Muhammad alkitaba ing kitab suci Al-Qur'an minhu iku setengah saking kitab ayatun muhkamatun utawi pira-pira ayat kang den kukuhaken. Nah, sering diartikan dalam teori hukum yang bermuara kepada Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu sebagiannya ayat-ayat muhkamat wa ukhara mutasyabihat kan itu, dan yang lainnya juga ayat mutasyabihat. Yang muhkamat ini hunna umul kitabi ya, hunna utawi ayat-ayat muhkamat iku umul kitabi sebagai empoknya apa, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan hukum ya. Jadi umul kitabi pokoknya kitab. Jadi dalam bahasa teknis ketika kita diajarkan syariat, nah, bahwa syariat yang kita praktekkan itu mulai sholat, rabi itu syariat Islam, Pak. Jadi jangan dianggap rabi itu bukan syariat Islam. Rabi, kemudian puasa, zakat, infak, sodako, bernegara. Jangan dianggap bernegara itu bukan bagian dari syariat.
bagian dari syariat Pak, bernegara, bermasyarakat, berjamaah, bertetangga, itu bagian dari syariat. Bahkan kan ada hadis, maka yu'minu billahi wal yukrim jarohu, dengan tetangga itu saling memuliakan, saling menghormati, itu syariat. Meludah dengan benar itu syariat juga. Saya sering ngetes itu mahasiswa, kalau nggak, coba kamu jangan meremehkan syariat Islam, masuk WC aja ada syariatnya. Nggih. Napa doanya masuk WC ibu-ibu? Napa? Allahumma ini, kalau keluarnya Allahumma atau mana wasakona gitu ya, wajalam. Alhamdulillah li adhaba anil ada wa afani. Ada syariatnya. Makanya ayat-ayat hukum ini, ayatun mukamatun itu sering diartikan ayat-ayat tentang hukum. Ada syariat. Wala tamsi fil ardi maroha, berjalan pun ada syariatnya dalam Islam itu. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan sampai kamu berjalan itu seperti orang yang angku. Makanya ada sapa menyapa. Ayo yang berkendaraan melewati orang yang jalan, yang disunatkan mengucapkan salam siapa? Yang berkendaraan. Ada syariatnya dalam Islam. Apalagi mencetak calon manusia, ada syariatnya, ngumpuli istri. Jadi ada syariatnya, ada aturan mainnya, ada rule of game-nya itu ada. Pakai pakaian saja. Ayo siapa yang hafal doa mau berias di atas di depan pengelon. Ini kan sudah itu di dalam Al-Azkar Nawawinya itu. Ayo gimana doanya mengilon ibu-ibu? Doa mengilon, doa berias. Ayo gimana doanya? Mestinya ibu-ibu yang kan sudah itu di episode keberapa itu saya dengarkan di Al-Azkar Nawawi. Jadi semuanya ada syariatnya. Jadi Islam itu penuh dengan syarat, dengan norma. Jadi bukan ngawur-ngawuran ajaran Islam itu, justru syarat dengan norma. Meludah, nun sewu, kentut barang itu ada etikanya. Gak asal gak banter-banteran ben ada syariat. Bayangkan. Sampai kaki mana yang harus didahulukan kalau masuk masjid. Kaki kanan. Begitu mau masuk masjid langsung doain apa Bu? Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu. Napa doain Ibu? Napa? Allahumma ftah li abwaba rahmatika, supaya katut anake, katut bojone, katut dulure, katut orang tuane doanya jangan Allahumma ftah li, Allahumma ftah lana abwaba rahmatika, diniati ben anake purun masuk masjid. Duh Gusti ing makuwaos mugia panjenengan kan bikaaken dumateng kita pintu-pintu rahmat panjenengan. Nah itu luar biasa. Jadi ada syariatnya. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan norma, makanya gak boleh ngawur-ngawuran. Ngomong saja itu ada syariatnya. Fal yakul khairon au liyasmut. Becik awakmu ngomong sing api saja. Makanya kalau diajak ngobrol karo bolone, karo koncone, hal-hal yang tidak baik ya segera diakhiri, beralih kepada topik yang baik-baik. Jangan tambah diterus-terusno. Nah, kalau diterus-terusno ya namanya bisa terjerumus kepada gibah atau namimah. Ai asluhu tegese asline
kitab al-mu'tamadu kang den kukuhaken alaihi ing atase asal fil ahkami ing dalam hukum-hukum dari Gusti Allah. Wa ukharu lan sebagian malih saking Al-Qur'an iku mutasyabihat, hal-hal yang latubhamu ma'aniha, yaitu ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami maknanya dari ayat-ayat itu. Contohnya alif lam mim. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu menurut ulama tasawuf itu ada makna isyarat dan ada makna muhkam, makna hukum. Nah, makna isyaratnya ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna hukumnya bisa diterjemahkan ke dalam praktek nyoto. Ya, contohnya sholat. Dalam Al-Quran yang ada kan aqimu as-sholata saja. Tetapi ketika kita bertanya kados nopo sholat niku, maka Nabi menjelaskan sholu kama ro'aitu muni usolli, sholatlah kalian koyo kalian melihat aku sholat. Nah, karena yang melihat sholat Nabi itu banyak, maka muncullah penafsiran praktek sholat ke dalam berbagai ragam pendapat para ulama. Jadi jangan kaget. Ya seperti Yai Salam ini kan fikih sholatnya kan sudah selesai ya, dari sisi prakteknya, contoh ngangkat tangan koyo nopo, meletakkan tangan ketika ruku pun koyo nopo, kan pernah dipraktekkan itu nggih. Ya ingat-ingat Bu, jangan kemudian duduk tawaru ya nopo, duduk iftiros ya nopo, ya itu berdiri pun nah itu. Bagaimana kaki ketika berdiri agak mekangkang atau merapat atau itu semuanya ada ininya, ada normanya, ada regulasinya, itu ada aturan mainnya, itu nggak asal-asalan. Itu sholat itu juga begitu. Semua apapun yang dipraktekkan ketika kita menyandarkan kepada tuntunan Islam, maka semuanya itu ada regulasinya, ada undang-undangnya. Bahkan kalau Gus Baha itu ada konstitusinya, katanya ada undang-undangnya, gak ngawur-ngawuran. Nah, sebagian ayat-ayat yang lain memang ada yang tidak bisa dipahami secara langsung. Ka'awailil suwari, contohnya seperti beberapa ayat di dalam awal surat. Walaupun ada juga yang tadi memahami bahwa seluruh ayat Al-Qur'an itu ada nilai hukumnya, tetapi hukumnya itu seperti ada ulama Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu salah satu ulama ahli tafsir yang lahir di Cordoba. Beliau menulis Ahkamul Quran dalam bentuk tafsir, hukum-hukum dalam. Jadi memang ada hukum-hukum yang bisa dipahami secara langsung oleh manusia dan dipraktekkan secara contoh dari Rasul, tetapi ada juga hukum-hukum yang wallahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah lah yang maha tahu karpe dari ayat itu. Banyak. Nah, insya Allah kita teruskan malih minggu yang akan datang. Ngoten Pak nggih. Ini kaitannya dengan masalah iman. Itu monggo kita kokohkan. Jadi ada 3 hal. Pertama, bagaimana kita kokoh iman, benar-benar kenal dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat dan asma yang melekat padanya. Yang kedua, bagaimana kita sadar bahwa kita ini sebagai makhluk. Dan yang ketiga, bagaimana kita sadar ada tuntunan-tuntunan kalau kita ingin menjadi makhluk yang dicintai oleh Gusti
Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. A'udzubillahi minasy alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli Muhammad sholatan tunjina min ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bisawaqait min jami'il khairat fil hayati. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa bisar qatil maut itu wa hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya agung pangmutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir